Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, sehat semua? Kumaha atuh damang? Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Beliau memesankan kepada kita, laisa minna, tidak dianggap sebagai umatku, man lam yarham saghirana, yang tidak sayang kepada anak-anak, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada yang mulia, alim ulama, para guru, para kiai, para ajengan, para habaib. Yang kita hormati guru saya, guru kita semua, Al-Mukarram Kiai Haji Jujun Junaidi beserta seluruh keluarga. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatkan badannya, supaya kita mendapatkan barokah ilmunya, anak cucunya soleh dan solehah, mujahid fi sabilillah. Hadir juga bersama kita pada kesempatan ini Bapak Umuh, Bapak Ridwan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Dalam perjalanan menuju pondok pesantren Al-Jauhari, apa yang terlintas di pikiran Ustadz Abdul Somad? Yang terlintas dalam pikiran saya, bagaimana nanti kalau di akhirat dihitung semua solat Abdul Somad, ceramah Abdul Somad, haji dan umroh Abdul Somad, zikir dan solawat Abdul Somad, semua dihitung. Lalu kemudian ada yang menuntut. Siapa yang menuntut? Orang yang ketika kami lewat di depan rumahnya, padinya nempel di ban mobil yang membawa Abdul Somad, jagungnya juga nempel. Lalu kemudian di akhirat jagungnya berubah sebesar bukit Uhud. Untuk itu Abdul Somad memohon maaf. Mudah-mudahan semua mengikhlaskan insya Allah. Amin. Dah, kalau begitu nanti pas pulang kami bisa bawa jagung satu karung. Bukan itu maksudnya. Abdul Somad berdiri di atas, disambut dengan karpet merah, dengan tenda yang luar biasa. Masyarakat menyambut. Ini semua karena guru kita semua, Kiai Jujun. Karena beliau memberitahu ke masyarakat, yang datang ini adalah sahabat saya, kata beliau. Tapi saya terus terang merasa berat hati, karena sebenarnya 3 bulan yang lalu saya datang kemari. Betul? Tapi alasan saya tidak bisa ditolak, karena ada sesuatu yang mau keluar ke atas dunia. Sudah selesai kemarin akikah dan khitannya, berkat doa kiai dan semua jamaah, akhirnya Al-Fakir Abdul Somad pun bisa datang pada pagi hari ini. Tadi tidak sarapan di hotel. Kenapa? Karena tiba-tiba saja rasanya, nantilah makan. Rupanya Kiai Jujun sudah menyediakan sup ikan mas. Rasanya tidak bisa diceritakan dengan kata-kata, karena rasaku bukan rasamu. Begitulah Kiai Jujun memuliakan dan menghormati. Padahal saya datang sebagai murid, sebagai al-fakir, sebagai santri yang ingin bersilaturahim dan belajar. Saya tidak datang ingin niatnya berceramah, menggurui. Na'udzubillah. Niat selalu keluar rumah untuk belajar. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah,
maka dia sama seperti orang berjihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai pulang ke rumah. Saya keluar rumah kemarin dari Pekanbaru Riau, menyeberang dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa, ke bumi Pasundan, lalu kemudian niatnya jihad fisabilillah, maka semua yang hadir ini juga sampai pulang ke rumah nanti dapat pahala jihad fisabilillah. Tapi selesai acara langsung pulang. Jangan pulangnya nanti jam 2 malam. Ditanya sama istrinya, "Akang dari mana? Aa dari mana?" "Dari jihad." Padahal acara sudah selesai jam 12. Itu bukan jihad, jahat. Saya diberikan kesempatan, Kiai Jujun tidak ngasih judul. Ustadz Abdul Somad bebas mau ngomong apa aja, apa saja boleh dibahas, termasuk masalah anjing. Tapi tidak boleh keluar dari memperingati Isra wal Mi'raj dan wisuda tahfizul mutun. Kita sekarang pada bulan Februari. Serba salah jawab pertanyaan Ustadz Somad. Mau dijawab Februari, ntar dia bilang Rajab. Mau dikasih tahu Rajab, katanya Februari. Dua-duanya kita pakai. Maka sekarang di bulan Rajab, bulannya Al-Isra wal Mi'raj Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Nanti kalau ada yang mengatakan bulan Rajab Isra Mi'raj bid'ah, Rabiul Awal Maulid Nabi bid'ah, bulan Sya'ban nisfu Sya'ban bid'ah, bulan Ramadan nuzul Quran bid'ah. Nggak usah dilawan, nggak usah bawa dalil, nggak usah berdebat, nggak usah keluar suara sampai uratnya putus. Yang penting buat aja terus sampai yang membid'ahkan capek dan mati. Betul? Buat maulid, buat Isra Mi'raj, buat nuzul Quran, buat halal bil halal. Adapun yang membid'ahkan, itu bid'ah, itu bid'ah, itu bid'ah, gas terus sampai akhirnya suaranya habis. Bid'ah, 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 bid'ah. Apa pelajaran dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Yang namanya Laila jangan GR duluan. Ini kok nama saya yang disebut? Subhana maha suci Allah, alladzi asra bi'abdihi, yang memperjalankan hambanya Laila pada suatu malam. Makanya banyak perempuan namanya Laila, lahirnya malam. Anak bapak dikasih nama Laila? Iya. Kenapa dikasih Laila? Karena lahirnya malam? Enggak Pak Ustaz, karena hitam. Hitam manis. Minal masjidil haram ilal masjidil haram sekarang di Saudi Arabia, Masjidil Aqsa sekarang di Palestina. Antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Saudi Arabia ke Palestina 1.500 km. Yang nggak percaya ukur sendiri. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah, kami berkahi sekelilingnya. Untuk apa dilaksanakan Isra Mi'raj? Ada orang yang mengatakan Isra Mi'raj karena Nabi mau naik ke atas menemui Allah Subhanahu wa ta'ala di atas arasy. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang menyusun secara struktur, secara sistematis, secara mudah dari Quran dan Sunnah. Maka kita bermazhab fikih mengikut Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Secara akidah kita ikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Allah tidak di atas, Allah tidak duduk di arasy. Nabi Muhammad Isra Mi'raj bukan mau menemui Allah, tapi karena apa? Ayat ini menjawab, linuriyahu min ayatina
Karena Allah ingin menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Kalau dikatakan Allah ditemui di atas aras, lalu bagaimana dengan Nabi Musa berkata-kata dengan Allah di atas bukit Tursina? Maka makna Ar-Rahman alal arsyistawa, Allah bersemayam di atas aras, artinya Allah maha kuasa. Bagaimana dikatakan Allah di atas aras? Padahal aras itu makhluk, aras itu ada awalnya, ada akhirnya. Kalau Allah di atas aras, sebelum aras ada, Allah di mana? Sebelum tempat dan waktu diciptakan, Allah di mana? Allah sudah ada tanpa tempat sebelum tempat itu ada. Maka ketika tempat itu ada, Allah tidak berpindah kepada tempat. Itulah akidah Ahlus Sunnah wal. Ini mesti diajarkan kepada anak-anak kita dalam sifat 20. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Allah di atas. Nabi Muhammad Isra Mi'raj karena ingin menemui Allah di atas. Berarti kau sudah menyamakan Allah dengan makhluk, padahal Allah berbeda dengan makhluk. Mukhalafatuhu lil. Insya Allah kalau sifat 20-nya masih tajam, maka kuatlah dia. Di mana mereka belajar sifat 20? Maka ada namanya tahfizul mutun. Masukkan anak-anak ke pesantren kalau mau selamat. Akidahnya matan aqidatul awam. Fikihnya matan takrib Abi Syuja. Begitu juga dengan mustalah hadisnya matan al-Baiquniyah. Matan artinya syair-syair supaya mudah ketika anak-anakku menghafal syair di pondok, insya Allah sampai mati dia akan tetap hafal syair. Susah kalau kita ingat satu persatu, maka yang paling mudah adalah ngapal syair. Kalamuna labzun mufidun kastaqim ismun wa fi'lun summa harfunil kalim. Sampai mati insya Allah nggak akan lupa. Begitu juga ketika belajar tajwid, kalau dihafal hurufnya satu-satu payah. Sibza sana kam jada syakhsun qad samadum tayyiban zid fitu qanda zaliman. Berapa itu ada ma'rifah? Susah kalau ma'rifah dihafal satu-satu. Innal ma'arifah sab'atun fiha sahal ana salihun zal mafqatani ya rajul. Ana salihun za malfatabni ya rajul. Ini matan-matan syair-syair yang disusun oleh para ulama. Anak-anak kita menghafalnya. Maka ada wisuda tahfizul mutun. Tahfizul hadis penting. Tahfizul Quran penting, tapi kalau orang hafal Quran nggak ngerti Quran, jauh lebih bahaya, karena dia dianggap berilmu berbicara tentang Al-Quran tanpa membaca tafsir. Bagaimana bisa baca tafsir Ibnu Katsir? Bagaimana bisa baca tafsir Al-Qurtubi? Bagaimana bisa baca tafsir Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari? Bagaimana bisa baca tafsir Al-Marawi kalau tidak memahami mutun matan-matan nahu? Maka masukkan anak ke pesantren. Yang sudah masuk ke pesantren, alhamdulillah. Setelah mendengar tausiah Ustadz Abdul Somad, anaknya dimasukkan ke pesantren, insya Allah. Yang sudah dikasih tahu enggak juga mau memasukkan anaknya, insya Allah kena narkoba, na'udzu. Semua anak-anakku ini semuanya selamat dari liberal, sekuler, komunis, ateis, agnostik, sabu-sabu, lem kambing, pacaran. Tidak ada jaminan anak-anak kita sekarang keluar rumah dia akan berkenalan dengan orang melalui medsos. Zaman saya dulu kalau mau kenal perempuan susah, dekat dengan perempuan menggigil ketakutan. Zaman sekarang tinggal cari namanya di handphone, tulis, ketemu, say hello, hai, tukar-tukaran nomor, DM, lalu kemudian terjadilah apa yang terjadi. Benteng pertahanan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pondok pesantren, permata yang berkilau, bahasa Arabnya jauhar.
Al-Jauhari. Anak-anak kita yang akan keluar dari pesantren Al-Jauhari ini seperti permata yang berkilau. Seorang anak lajang berdua dengan anak gadis yang akan dia pinang menjadi istrinya, bersama calon mertua jalan-jalan ke toko cincin. Sampai di etalase kaca di toko yang megah mewah, di dalam mall yang super mahal. Begitu melihat permata di dalam kaca, semuanya seperti melihat kucing. Saat bertanya, berapa harga permata ini? Permata ini harganya 300 juta. Langsung darah tinggi kumat, asam lambung naik. Orang hanya tahu jauhar permata setelah cantik di dalam etalase kaca, tapi orang tidak pernah tahu bagaimana permata itu di dalam batu. Setelah batunya dipecah, lalu kemudian diukir, lalu kemudian dibentuk, lalu kemudian pakai kertas pasir, lalu kemudian sampailah dia menjadi permata yang mahal, yang indah. Begitu juga dengan anak-anakku. Mereka tidak pernah tahu bagaimana kalian susahnya menghafal mutun, menghafal matan syair, menghafal hafalan mahfuzat, sampai pada akhirnya kalian keluar dari pesantren. Dan hari ini hari tahfizul mutun. Mudah-mudahan anak-anakku semua istiqomah sampai akhir hayat dalam la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Lalu kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dalam surat An-Najm, naik ke Sidratul Muntaha. Tidak sampai satu malam, pulang lagi ke Makkah Al-Mukarramah. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan yang belum masuk Islam, semua abu-abu yang ada di kota Makkah itu mendustakan perjalanan itu. Tidak mungkin. Mereka perintahkan, hai Muhammad, kalau memang benar engkau Isra Mi'raj, angkat kakimu sebelah. Nabi angkat kakinya sebelah. Setelah itu mereka katakan, angkat sebelah lagi. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak mungkin kaki diangkat dua-duanya, pasti jatuh. Kalau mengangkat kakimu dua-dua saja tidak sanggup, bagaimana mungkin kau bisa terbang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha? Mengapa orang Makkah itu susah memahami Isra Mi'raj? Jawabannya banyak, tapi jawaban yang simpel adalah karena mereka tidak pernah naik pesawat. Loh, apa hubungan Isra Mi'raj dengan pesawat, Ustadz Somad? Ustadz Abdul Somad berangkat kemarin habis sholat subuh dari Pekanbaru, naik pesawat, duduk di kursi paling pinggir. Di pinggir pesawat ada dinding, ada kacanya dua, kaca dalam dan kaca luar. Di antara kaca dalam dan kaca luar ini terjebak seekor nyamuk. Padahal Ustadz Abdul Somad untuk masuk pesawat begitu susah, mesti bawa surat, macam-macam surat. Tapi nyamuk belum vaksin kok bisa masuk pesawat. Terjebak nyamuk di antara kaca dalam dan kaca luar. Pesawat pun terbang di atas awan, melewati Pulau Sumatera, melewati langsung ke Pulau Jawa, mendarat di Cengkareng. Lalu kemudian nyamuk tadi pun ikut juga keluar. Sampai di Cengkareng, nyamuk Jakarta nanya, lo dari mana? Kata nyamuk Riau, saya dari Pekanbaru. Berangkatnya jam berapa? Kata nyamuk Riau, berangkat dari Pekanbaru jam 7. Loh, masa bisa sampai di Cengkareng jam 8.40? Hanya 1 jam 40 menit terbang dari Pulau Sumatera Riau sampai ke Jakarta. Maka semua nyamuk yang ada Cengkareng ketawa. Lebih kurang begitu bunyi ketawa nyamuk. Mana ada mungkin dalam sejarah nyamuk bisa ada nyamuk terbang dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa 1 jam 40 menit. Karena nyamuk-nyamuk di Cengkareng tidak tahu bahwa nyamuk ini bukan terbang sendiri, tapi dia diterbangkan oleh Sang Maha Nyamuk yang sayapnya terbuat dari baja dan dia pakai minyak, bukan minyak jelantah, tapi pakai minyak pesawat.
hanya dalam waktu 1 jam 40 menit dia sudah sampai. Andai Abu Jahal, Abu Lahab pernah naik pesawat sekali aja, insya Allah itu dapat dia cerna. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha turun kembali. Dia tidak sendirian, tapi dia diterbangkan. Maka bunyi ayatnya bukan sara yasiru, tapi asra yusri. Sara yasiru, berjalan sendirian. Asra yusri, diperjalankan. Nabi Muhammad itu jalan sendirian atau diperjalankan? Diperjalankan. Termasuklah Ustadz Abdul Somad bisa sampai ke pondok pesantren Al-Jauhari jalan sendirian atau diperjalankan? Diperjalankan hingga sampai kemari. Maka untuk memahami Al-Quran tidak cukup hanya sekedar nahwu, sharaf, balaghah, mantik, ma'ani, bayan, tapi juga ilmu pengetahuan teknologi canggih. Semakin canggih dunia modern, semakin maju pesawat terbang, semakin hebat teknologi, maka Isra Mi'raj semakin masuk akal. Betul apa tidak? Terserah. Jamaah mau bilang tidak, saya teruskan juga. Sampai kapan? Sesuai dengan yang tertulis di botol 600 ml. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabi Muhammad diperjalankan. Jibril itu adalah malaikat, dan malaikat itu dari nur. Apa beda nur dengan nar? Nar api, nur cahaya. Nur cahaya. Nama ibu siapa? Nur. Kok ibu dikasih nama Nur? Saya lahirnya pas mati lampu, Pak Ustaz, supaya malam bercahaya terang benderang. Kalau satu Nur, kalau dua Nurani, kalau tiga Anwar. Hebatnya di Indonesia, kalau satu jadi perempuan, Ibu Nur. Kalau banyak cahaya jadi laki-laki, Pak Anwar. Nur, cahaya. Jibril alaihissalam. Apakah mungkin Jibril membawa cahaya? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga cahaya, sesuai dengan doanya dalam sholat tahajud. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, waj'alni nura. Dalam riwayat lain, waj'alni nura, jadikan aku cahaya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya. Jibril cahaya, Nabi Muhammad cahaya. Bagaimana dengan Burak? Burak digambarkan seekor kuda yang kepalanya kepala perempuan. Zaman saya waktu masih kecil pergi ke rumah tetangga, gambar itu ada ditempel di dinding. Gambar Burak, badannya kuda, kepalanya perempuan. Ini adalah penghinaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di rumahnya ada gambar ini, tolong dicopot dan dibakar, karena Burak tidaklah seperti yang digambarkan para pelukis-pelukis itu. Burak diambil dari kata al-barqu. Bapak ibu semua anak-anak santri hafal ayatnya. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir saja barqu, kilat, menyambar mata mereka. Burak, kilat, cahaya. Jibril, makhluk nur, cahaya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nur di atas cahaya. 3 cahaya melakukan perjalanan. Isra Mi'raj cukup dijawab anak SMP. Di SMP mereka belajar fisika. Di fisika diajarkan kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya adalah 300.000 km per detik. Jika dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa jaraknya 1.500 km, kecepatan cahaya adalah 300.000 km per detik. Berapakah waktu yang dibutuhkan untuk Isra Mi'raj? Itu nanti keluar ujian CPNS.
Mohon saudaraku yang ada di Badan Kepegawaian Nasional, buatlah ujian CPNS itu yang bermakna buat agama. Setuju? Yang isinya ada nilai dakwah dan agamanya. Setuju? Jangan seperti saya ikut CPNS dulu, saya masih ingat soalnya. Tono, Tini dan Tony menjaga warnet. Tini jaga warnet sore karena pagi dia kuliah. Tony jaga warnet sore karena malam dia masuk kelas. Tono dan Tini tidak bisa kerjasama karena pernah pacaran. Jam-jam berapa saja mereka bekerja sama? Coba kalau dibuatkan soalnya, ketika kecepatan cahaya 300.000 km per detik, jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya 1.500 km, berapakah waktu yang diperlukan untuk Isra Mi'raj? Tidak sampai 1 detik. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Lalu kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak bisa memahami Isra Mi'raj? Jawabannya simpel, karena Abu Jahal tidak pernah terdaftar di SMP negeri manapun. Silakan anak masuk ke Institut Teknologi Bandung, silakan anak Anda masuk Institut Teknologi Surabaya, silakan dia belajar kimia, fisika dan biologi, tapi itu dipahamkan untuk memudahkan memahami Isra dan Mi'raj. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita jadi paham kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak ngerti Isra Mi'raj, karena nggak pernah naik pesawat. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak ngerti Isra Mi'raj? Karena tidak terdaftar di SMP. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak paham Isra Mi'raj? Karena tidak bisa membaca. Andai dia bisa baca, mudah saja. Di dalam Al-Quran ada bercerita tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman raja di raja. Orang barat menyebutnya King Solomon. Nama bapaknya Nabi Daud. Orang barat menyebutnya King David. Nabi Sulaiman raja terhebat luar biasa, menaklukkan manusia dan jin alam semesta. Angin-angin tunduk kepada Nabi Sulaiman. Bahkan ada yang mengatakan Nabi Sulaiman kerajaannya sampai ke Yogyakarta, berubah namanya jadi Sleman. Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar berita bahwa ada seorang perempuan yang punya kekuasaan. Dia seorang ratu yang cantik jelita. Ratu itu bernama Bilqis. Sekarang banyak ibu-ibu kasih nama anaknya Bilqis, biar supaya anaknya cantik, menikah dengan Sulaiman. Lalu kemudian Ratu Bilqis datang ingin menemui Sulaiman. Surat Nabi Sulaiman dibawa oleh seekor burung. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian Bilqis pun datang. Tapi Nabi Sulaiman ingin supaya Bilqis terpukau. Kesan pertama begitu menggoda. Bagaimana caranya begitu supaya Bilqis sampai ke kerajaan Sulaiman? Dia kaget dan terkejut. Wow, amazing. Bagaimana caranya membuat Bilqis terpukau? Bukan dengan setangkai bunga, karena Bilqis mampu membuat satu taman penuh dengan bunga. Bukan dengan emas dan berlian, karena Bilqis adalah ratu yang kaya raya dengan perhiasan. Lalu bagaimana Nabi Sulaiman ingin membuat Bilqis terpukau? Nabi Sulaiman tantang bala tentaranya. Siapa yang bisa memindahkan kursi Bilqis dari Yaman ke Palestina sebelum Bilqis sampai ke Palestina? Nabi Sulaiman mengumpulkan semua kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Ya ayyuhal mala'u, wahai pasukan bala tentaraku, ayyukum ya'tini bi arsyiha, siapa yang sanggup membawa kursi Bilqis dari Yaman ke Palestina qabla an ya'tuni muslimin, sebelum mereka sampai aku ingin kursi Bilqis sudah sampai duluan. Wa qala ifritum minal jin, berkatalah jin ifrit, ana atika bihi, aku sanggup memindahkan kursi Bilqis
dari Yaman ke Palestina. Qabla an taquma min maqamik, sebelum engkau tegak dari tempat dudukmu. Sulaiman, sebelum engkau tegak, kursi Bilqis sudah sampai ke Palestina. Kira-kira duduk tegak itu berapa detik? Mari kita ukur sama-sama. Sebelum Nabi Sulaiman berdiri, kursi Bilqis sudah sampai. 1, 2, 3, 4, 5. 5 detik kursi Bilqis sudah sampai. Kalau tidak terkena osteoporosis. Sulaiman, kursi Bilqis sudah sampai 5 detik. Nabi Sulaiman belum puas. Kata Nabi Sulaiman, siapa lagi yang sanggup lebih cepat, lebih dahsyat, seperti kilat? Wa qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab, berkata seorang laki-laki yang punya ilmu dari Alkitab. Siapa laki-laki itu? Laki-laki itu bernama Asif bin Balkhiyah. Nama Arabnya Asif. Sampai ke Jawa Barat, Asep. Mohon maaf Kang Asep. Kata Asif bin Balkhiyah, aku sanggup membawa kursi Bilqis dari Yaman ke Palestina, dari kerajaan Ratu Saba sampai ke negeri Syam. Berapa lama? Qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip. Begitu mata Nabi Sulaiman berkedip, langsung singgasana Bilqis pindah dari Sabah, dari Yaman sampai ke Palestina. Kalau begitu mana yang lebih hebat, Asif atau jin Ifrit? Asif jauh lebih hebat. Jadi kalau ada di tahun 2002 ini orang masih nyari jin, kata jin, aku sudah kalah tender 3000 tahun yang lalu. Ente kok masih nyariin aku? Ini pasti belum update ini ilmu pengetahuannya. Maka menang Nabi Sulaiman, memenangkan pertandingan lomba membawa kursi singgasana Bilqis. Begitu Bilqis sampai ke istana Sulaiman, dia pun terkejut dan terpukau. Kenapa kursiku bisa lebih sampai duluan? Aslamtu ma'a Sulaiman. Bilqis pun masuk Islam. Bilqis muslimah. Nabi Sulaiman pun Islam. Nabi Ibrahim kakek moyang mereka Islam. Makanya dalam solat kita katakan, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak sulit, payah, susah untuk percaya Isra Mi'raj? Karena mereka tidak bisa membaca. Ketiga-tiga ini alhamdulillah masyarakat sekitar pesantren Al-Jauhari tidak hanya sekedar membaca, tapi menghafal mutun, matan bait, nazam, syair dalam berbagai ilmu pengetahuan. Inilah yang akan mengentaskan orang yang tidak percaya kepada agama. Dia katakan ini hanya dongeng saja, ini hanya asatirul awalin. Ada satu ilmu khusus yang mereka sebut dengan ilmu mitologi. Mito artinya mitos, dongeng. Tapi kalau anak-anak kita paham, bisa membaca, mengerti ilmu pengetahuan, dia cukup sekedar naik pesawat untuk melihat saja, maka insya Allah dia akan beriman kepada Isra Mi'raj. Siapa yang tidak percaya Isra Mi'raj, maka berarti dia tidak percaya ayat yang pertama dari surat Al-Isra. Siapa yang tidak percaya pada satu ayat Al-Quran, maka berarti dia kafir. Mudah-mudahan setelah mendengar ceramah ini dia balik menjadi mukmin kembali insya Allah. Amin. Walaupun Abdul Somad tausiahnya di pesantren Al-Jauhari, tapi sesungguhnya tausiah ini bisa ditonton saudara kita dari Sabang sampai Maroko, karena akan diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sebagai pengantar tentang Isra Mi'raj, supaya jangan sampai kita bicara Isra Mi'raj orangnya nggak percaya dengan Isra Mi'raj. Kita bahas isi Isra Mi'raj, dia sendiri sulit meyakini Isra Mi'raj. Maka mesti muqaddimah Isra Mi'rajnya duluan. Di awal tadi saya bahaskan tentang bid'ah. Kenapa? Karena ada sebagian orang takut untuk datang Isra Mi'raj karena bid'ah.
Kalaulah Isra Mi'raj itu bid'ah, berarti yang ngundang masuk neraka, yang datang masuk neraka. Dan yang paling panas ceramahnya, yang paling panas nerakanya adalah yang ceramah tentang Isra Mi'raj. Sudah berapa kali masuk neraka saya gara-gara Isra Mi'raj ini. Kemarin Isra Mi'raj masuk neraka, hari ini Isra Mi'raj masuk neraka, nanti malam Isra Mi'raj masuk neraka, bolak-balik masuk neraka gara-gara Isra Mi'raj. Padahal kita sedang membahas isi daripada Isra Mi'raj. Tapi mengkaji Isra Mi'raj dalam 60 menit gak bisa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, mau dibahas dalam 60 menit. Bahasa Arabnya mustahil. Makanya nanti siapapun yang datang tausiah, Mama Dede datang cerita Isra Mi'raj, dengarkan. Papa Dede datang cerita Isra Mi'raj, dengarkan. Mbah Dede datang cerita Isra Mi'raj, dengarkan. Ustadz Somad cerita Isra Mi'raj, yang penting datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk tetap dapat pahala, ilmu enggak. Jadi kalau ada orang yang tertidur dengar ceramah, itu menunjukkan ceramahnya merasuk ke hati. Karena berapa banyak orang sekarang sulit tidur, kena penyakit insomnia, gak bisa tidur. Rumahnya megah, mobilnya mewah, uangnya banyak, penyakitnya nggak bisa tidur. Orang Amerika, orang Eropa nggak bisa tidur memikirkan dunia. Orang Indonesia, orang Muslim baru ngelihat wajah Ustadz langsung tertidur. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Abdul Somad. Itu menunjukkan hatinya tenang. Yang menurunkan ketenangan itu siapa? Allah. Tempat ketenangan itu di mana? Hati. Huwallazi anzalas sakinata. Dialah yang menurunkan sakinah fi qulubil mu'minin, di dalam hati orang beriman. Tenda seluas ini yang sudah dipasang oleh kiai tidak sanggup untuk menampung jamaah. Akhirnya jamaah membawa tenda sendiri. Ada yang berada di atas. Ini yang berada di atas ini nanti surganya Jannatul Firdaus. Tapi bukan berarti yang nggak dapat tenda nggak masuk surga. Sab'atun yuzilluhumullah. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Pada saat itu nanti di padang mahsyar tidak ada naungan, tidak ada atap, tidak ada tenda, tidak ada pohon kayu. Wa takunul jibalu kal'ih nil manfush. Gunung seperti bulu kambing yang ditiup angin. Tadi ketika kami di bawah, saya lihat di tepi-tepi jalan ada sawah cantik, air mancur mengalir. Saya berpikir dalam hati, ini air ini pakai mesin kok nggak mati-mati mesinnya. Sebelah kiri saya melihat ada gunung mirip dengan piramid, seperti di Mesir dulu. Itu pucuknya, betul. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata piramid sampai juga ke kampung halaman kiai. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gunung yang kokoh, kuat seperti itu, nanti sampai saatnya dia akan seperti bulu kambing yang dihembus angin. Jadi kalau ada tetangga, kawan, jamaah yang angkuh, yang sombong dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan kekuasaannya, ambil bulu kambing, tiup di depan matanya. Kau yang angkuh dan sombong, watakunul jibalu kal'ihnil maut. Kau tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, gunung yang tinggi menjulang, dia akan seperti bulu kambing dihembus angin. Kalau gunung setinggi itu nanti seperti bulu kambing ditiup angin. Lalu Abdul Somad yang beratnya, nggak usahlah saya sebutkan. Saya ini nanti akan seperti apa di hadapan Allah. Kita ini tiada daya dan tiada upaya. La haula wala quwata illa billah. Jangan bangga, di padang mahsyar tidak ada tenda. Tukang tenda pun mati nggak bawa tenda. Mohon maaf tukang tenda, jangan tersinggung. Saya takut juga ceramah sekarang ini.
Takutnya nanti berkumpul asosiasi peminjaman tenda menuntut saya ke pengadilan. Semuanya tidak ada yang mendapatkan tenda atap tempat bernaung, tapi ada beberapa orang yang dapat naungan. Sab'atun yuzilluhumullah. Ada orang dapat naungan di padang mahsyar, yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada tempat bernaung kecuali Allah. Di antaranya adalah rajulani, dua orang, ta'abba fillah, berkasih sayang karena Allah, ijtama'a alaih, berteman karena Allah, wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Doakan supaya Ustadz Somad dan Kiai Jujun bersahabat karena Allah. Nanti ketika semuanya kepanasan, kami berdua dalam keadaan adem dan ayem. Lihatlah bersihnya hati jamaah. Begitu saya katakan kami berdua adem dan ayem, yang lain mengatakan amin, padahal dia kepanasan. Sesungguhnya ketika engkau ridha melihat persaudaraan saudaramu, maka engkau pun juga dianggap sebagai orang yang bersaudara. Abdul Somad dari Pulau Sumatera, orang Melayu. Saudaraku berbahasa Sunda dari Pulau Jawa, Jawa Barat. Berbeda kita, tapi kita diikat oleh dua ikatan. Ikatan yang pertama, ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ikatan yang kedua adalah ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Andai kita tidak diikat oleh la ilaha illallah, tetap juga diikat oleh ikatan kebangsaan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Enaknya kita kalau berjamaah, andai nggak keluar suara pun tetap rame. Yang nggak mau keluar suara tetap gerak-gerakan aja mulutnya. Itu namanya sholawat lip sync. Dan kita diselamatkan oleh COVID. Loh, COVID kan berbahaya Pak Ustadz. Bahaya. Tapi orang yang nggak mau sholawat sekarang terselamatkan. Kenapa? Tutup masker. Maskernya aja yang gerak-gerak ke atas. Tapi Allah tahu siapa di antara kamu yang bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Banyak-banyak bersolawat. Maulid Nabi, solawat. Isra Mi'raj, solawat. Anak akikah, solawat. Acara nikah, solawat. Nikah lagi. Saya cuma mancing aja Pak, untuk mengetahui bahwa mereka enggak setuju. Semuanya kita akan dibawa menghadap Allah, tapi semua tidak selamat kalau tidak ada persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pun dibawa dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad melaksanakan sholat. Makmumnya di belakang Nabi Ibrahim jadi makmum, Nabi Musa jadi makmum, Nabi Isa jadi makmum. Ini menunjukkan siapapun orangnya, mau ikut Nabi Musa, mau ikut Nabi Isa, mau ikut Nabi Adam, kalau tidak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diakui di hadapan Allah. Makanya ketika sebelum azan berkumandang, kita mendengar tarhib. Assalatu wassalamu alaika ya man. Dulu begitu.
Di tempat kita masih kedengaran begitu Bapak Ibu? Masih? Alhamdulillah, berarti toanya masih ada. Assalatu wassalamu alaika ya man asabikal muhaiminu laila. Wahai engkau yang sudah memperjalankan dia di tengah malam, dan ketika dia sampai di Masjidil Aqsa, dia melaksanakan sholat, makmum-makmumnya adalah nabi-nabi. Wa antal imam, dan engkaulah yang menjadi imamnya. Mereka berkata, kami percaya kepada Musa. Mereka berkata, kami percaya kepada Isa. Maka turunlah ayat, qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Maka puncak iman adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi umat Islam jangan nakut-nakutin. Ini kadang ustadz ceramahnya membuat orang takut masuk Islam. Yang pertama sekali di khitan adalah Nabi Ibrahim, Nabi Musa di khitan, Nabi Isa di khitan umur 8 hari sejak lahir, Nabi Muhammad terlahir sudah di khitan, Nabi Ibrahim di khitan pakai kampak. Akhirnya orang nggak mau masuk Islam, membayangkan kampak. Coba sampaikan, di khitan itu mudah. Anak saya kemarin di hari ke-8 kelahirannya, lahirnya malam Jumat, di khitan hari Jumat pagi, pakai metode terbaru namanya sunatron. Yang jadi bintang iklannya saya. Daftarkan segera anak dan suami Anda ikut sunatron, metode terbaru, disunat pagi, sore bisa akad. Dulu kita kalau mau khitan itu sulit sekali. Saya masih ingat judul lagunya, luka lama berdarah lagi. Belum sembuh udah ngejar layang-layang. Luka. Zaman sekarang dengan adanya sunatron, nggak sakit, nggak terasa, langsung bisa pakai celana, nggak perlu pakai sarung. Bapak kalau mau coba nanti saya daftarkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebanyakan orang tidak mau masuk Islam bukan karena Islamnya, tapi karena umat Islam. Ada orientalis, oriental artinya timur. Orientalis orang barat yang ngaji timur tentang Islam. Dia baca di internet Islam itu bagus. Islam itu diambil dari kata salam. Salam itu bahasa Inggrisnya peace. Peace artinya damai. Pipis artinya kencing. Mohon maaf. Islam itu damai. Allah yang kita sembah itu juga assalam, maha kedamaian. Makanya kita katakan Allahumma antas salam. Dan tempat kita nanti namanya negeri yang penuh dengan kedamaian. Wa adkhilnal jannata daras salam. Maka Islam mendatangkan kedamaian. Akhirnya dia pun masuk Islam. Setelah masuk Islam, sholat Jumat, pulang sholat sendalnya hilang. Lalu apa kata dia? Alhamdulillah aku belajar Islam dari internet, bukan karena ketemu orang Islam. Islam itu agama yang bersih. Islam itu agama yang santun. Islam itu agama at-tahuru syatrul iman, kesucian sebagian dari iman. Bayangan dia orang Islam ini bersih. Kadang kita kalau ke tempat tetangga sampai bingung kita nyari toiletnya di mana. Kita tanya security, toiletnya di mana Pak? Tapi kalau ke masjid, ke tempat kita mudah aja. Tinggal tarik napas panjang-panjang, langsung ketahuan toiletnya di mana. Kotor, bau, jorok, mampet, tersumbat, macam-macam yang terjadi. Jadi sebenarnya Isra Mi'raj ingin mengembalikan umat kepada ajaran Islam, supaya umat Islam ini menjadi bintang iklan terhadap produk Islam. Islam ini produk yang mantap, yang hebat, yang luar biasa, yang terbaik, the best.
tapi bintang iklannya tidak menarik. Bayangkan ada produk minuman susu untuk menjaga kestabilan berat badan. Lalu kemudian Anda terlalu kurus, minumlah air susu kambing. Bintang iklannya saya. Kira-kira ada yang mau beli nggak? Nggak ada. Pas dia ngeliat, nggak yakin. Jadi kira-kira Islam ini demikian. Islam ini suci, Islam ini bersih, Islam ini damai. Tapi umat Islam tidak mencerminkannya. Tapi kalau datang ke pesantren Al-Jauhari, Masya Allah, bersih, hijau, cantik, indah, pemandangan luar biasa, orangnya ramah-ramah, baik-baik, dikasih kerangkeng kawat besi bukan karena radikal. Ini semua adalah untuk demi ketertiban. Apa itu Ustaz Somad? Katanya baik, katanya ramah, katanya sopan. Tadi saya mau salaman aja nggak bisa. Kenapa mesti dikawal-kawal? Kenapa mesti ada pengawal kanan dan kiri? Kam Al-Jauhari. Kenapa mesti ada anak muda berbaju hitam, men in black? Ini semua orang-orang yang cinta kepada Abdul Somad. Betul? Orang kalau sudah cinta, al-hubbu yu'mi wa yusin. Cinta membuat orang buta dan tuli. Orang kalau sudah terlalu cinta, dia tidak lagi bisa melihat bahwa Ustaz Abdul Somad itu nanti kalau terlalu banyak menarik tangannya bisa lepas. Itulah maka dikawal kanan dan kiri. Karena semua orang amat sangat sayang. Al-mar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia sayangi. Sayang kita kepada kiai, kepada guru-guru kita, insya Allah kita pun akan bersama di surga Jannatul Firdaus, insya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jelaskan lagi kepada anak-anak kita, wa may yabtaghi ghairal Islam, siapa yang mencari selain jalan Islam, jalan Nabi Muhammad SAW, falan yuqbala minhu, dia tidak akan diterima, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dia di akhirat akan termasuk orang yang rugi. Ini pelajaran tentang Isra Mi'raj, bahwa Nabi Muhammad menjadi imam. Andai Nabi Musa hidup sekarang, kata Nabi Muhammad, dia akan membawakan sendalku. Ketika Umar bin Khattab membawa kertas Taurat, lalu kemudian Nabi berkata, ya Umar, apa yang kau pegang? Umar menjawab, ini Taurat ya Rasulullah. Lalu kemudian Nabi mengambil dan menyobeknya. Lau kana Musa hayyan ma wasa'ahu illa ayat tabi'ani. Seandainya Musa hidup, dia pasti akan mengikut aku. Makanya Nabi Isa berkata, akan datang Nabi setelah aku nanti, ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Akan datang Nabi setelah aku, dia bernama Ahmad. Di langit, di antara malaikat, dia terkenal dengan nama Ahmad. Di bumi, di antara manusia, dia terkenal dengan nama Muhammad. Ahmad dia juga, Muhammad dia juga, Yasin dia juga, Toha dia juga, Al-Hami dia juga, Al-Hashir dia juga, Al-Fatih dia juga, Al-Khatim dia juga. Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Orangnya satu, namanya banyak. Kemarin waktu seminar narasumbernya Profesor Dr. Abdul Somad kenal. Oh iya, tapi kemarin yang ceramah di tempat kami rasanya bukan dia. Yang ceramah siapa? UAS. Sama orangnya itu juga, cuman beda. Jadi nama boleh macam-macam. Makanya kita panggil dia Toha dan Yasin. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salam ala Yasin Habibillah. Toha Rasulillah, Yasin Habibillah. Ahmad dan Muhammad, dia adalah yang terpuji di langit, terpuji di bumi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kita sekarang godaannya luar biasa. Ada orang yang mencampur adukkan agama, namanya sinkretis. Ada orang bertuhan tapi tidak mau beragama, namanya agnostik. Saya ulang sekali lagi,
Ada orang mengobok-obok, mencampur-campur agama, hari raya apapun dia ikut, yang penting happy, yang penting selebrasi. Ini namanya sinkretis. Ada orang percaya Tuhan tapi tidak percaya agama, namanya agnostik. Ada yang tidak percaya agama dan tidak percaya Tuhan sama sekali, namanya ateis. Kalau zaman dulu dibuatkan di TV ceramah sinetron, dia tidak boleh tayang, tidak boleh tampil. Kenapa? Karena dia akan disensor oleh badan sensor komisi penyiaran. Tapi sekarang setiap orang bisa buat channel TV di www.youtube.com. Anak-anak kita bisa tonton ceramahnya di kamar sendirian. Akhirnya dia menjadi agnostik, dia menjadi sinkretis, dia menjadi ateis, dia akan menjadi komunis, dia tidak bertuhan. Tantangan semakin luar biasa. Tapi saya tidak bisa haramkan TV, karena jamaah kenal saya Al-Fakir dengan Kiai Jujun itu melalui televisi. Di antaranya adalah TV One. Memang beda. Kami bersama dengan beliau dipertemukan di televisi. Ada kesamaan antara saya dengan Kiai Jujun. Banyak TV yang menawarkan, tapi kami memilih di satu channel. Kenapa? Karena TV, ada beberapa TV menawarkan saya pernah datang sekali, mesti diatur. Di menit sekian mesti nangis. Di menit sekian mesti ketawa. Kik. Saya nggak bisa. Lalu kemudian mesti pakai baju ini, mesti begini, nggak bisa. Mesti ngomongnya begini, nggak bisa. Termasuk ketika di sini, apa kata Kiai tadi di rumah, Ustadz Abdul Somad nggak pakai tema-tema, ngomong terserahnya saja. Justru saya sulit kalau nggak dikasih tema. Akhirnya dituliskan tema di belakang. Masya Allah, tabarakallah. Kiai Jujun bajunya biru kehitaman, Ustadz Somad bajunya putih, Ustadz Somad pecinya merah kehitaman, Kiai Jujun pecinya hitam. Kiai Jujun pakai kacamata, saya enggak. Saya pakai mikrofon, Kiai Jujun enggak. Nampaknya kami enggak ada kesamaan. Tapi kenapa kami bisa bersama? Bisa bersama karena saling mengerti dan memahami. Betul? Ibu dengan bapak berbeda. Ibu perempuan, betul? Asli, bukan operasi. Sekarang banyak laki-laki yang berubah jadi perempuan. Namanya lady boy. Wajahnya lady, kakinya boy. Laki-laki dengan perempuan makhluk yang berbeda. Walaupun sama-sama makan telur ayam, tapi berbeda. Yang satu telur dadar, yang satu mata kerbau. Mata sapi Pak Ustadz, terserah. Karena sapi tidak pernah komplain. Lalu kemudian di tengah perbedaan itu kenapa bisa bersama? Karena saling mengalah. Jadi sesungguhnya kita bisa bersama karena saling mengerti dan memahami. Nabi Muhammad SAW mengajarkan itu. Setelah sholat, lalu kemudian Nabi Muhammad SAW pun dibawa naik. Dalam perjalanan itu macam-macam dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian Nabi melihat ada seorang yang kukunya panjang dari besi, dia cakar wajahnya. Lalu kemudian, siapa ini wahai Jibril? Inilah orang yang suka mengolok-olok. La talmizu anfusakum. Jangan kamu ejek dirimu, jangan kamu olok-olok dirimu. Mana ada orang mau mengejek dirinya sendiri? Mana ada orang mau mencakar dirinya sendiri? Ketika engkau mengejek temanmu, mengejek tetanggamu, mengejek saudaramu, maka sesungguhnya engkau sedang mengejek dirimu sendiri. Karena tetanggamu, saudaramu, kawanmu, sahabatmu adalah cerminan dirimu. Jadi kalau ada orang mengatakan, orang tidak baik, maka sesungguhnya dia sedang menunjuk satu jarinya ke depan, dan yang empat lagi dia katakan, akulah yang tidak baik. Kalau ada perempuan yang tidak pakai jilbab, tetangga dekat rumah, itu yang salah dia atau kita? Kita yang salah. Kenapa tidak kita belikan dia jilbab? Kalau ada tetangga dekat rumah tidak sholat, itu yang salah dia atau kita? Kita yang salah. Kenapa kita tidak mengajak dia sholat berjamaah? Ini
kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Islam tidak ada namanya holy man, manusia suci. Yang suci maksum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urusan dakwah jangan serahkan hanya pada Kiai Jujun dan Ustadz Abdul Somad. Nanti kami mati mendadak. Tapi urusan dakwah ini adalah ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah. Mengajak ke jalan Allah tanggung jawab kita semua. Ibu tetangganya ajak ke jalan Allah dengan cara yang lembut. Kamu kok belum pakai jilbab? Cukup hatinya saja berjilbab. Oh, mungkin kamu belum punya jilbab. Ini aku belikan jilbab. Terlalu murah harganya. Aku aja lebih murah daripada ini. Fungsinya kan sama, menutup aurat. Sebagus-bagusnya baju, semahal-mahalnya, hanya untuk menutup aurat. Semahal-mahal jam tangan, hanya untuk menunjukkan waktu. Sudah jam 10 lewat 10, berarti saya sudah 60 menit ngomong. Sehebat-hebatnya mikrofon, andai terbuat dari emas, fungsinya hanya untuk menyampaikan suara ke telinga. Apakah suara saya sampai ke ujung? Kalau memang sampai ke ujung, tolong angkat tangan kanan. Berarti sampai. Soalnya pernah saya minta angkat tangan kanan, angkat dua-duanya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi jangan sampai kehilangan fungsi. Fungsi pakaian menutup aurat. Ada pakaian mahal tapi tidak menutup aurat. Itu namanya apa? Aksesoris. Ada jam yang mahal tapi tidak untuk menunjukkan waktu. Itu apa namanya? Jam mati habis baterai. Kita akan berada di hadapan Allah sesuai dengan kadar dakwah mengajak orang lain. Ini semua hadir di sini, tidak semuanya disampaikan melalui lisan, tapi melalui handphone. Handphone yang ada di tanganmu, FB, grup WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Pakailah dia untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setuju? Posting video-video pendek 1 menit, 2 menit dari Kiai Jujun untuk mengajak berdakwah di jalan Allah. Jangan posting yang hoax, nanti kalau tertangkap sulit untuk dikeluarkan. Jangan posting berita yang tidak ada manfaatnya sama sekali, hanya mengolok, mengejek saudara-saudara kita. Maka ini semua akan bernilai dakwah insya Allah. Saya senang sekali kalau ada nilai-nilai dakwah di dalamnya. Jangan sampai di dalamnya hanya menceritakan amal. Sebelum tahajud malam, pasang dulu kamera streaming. Orang biasanya sholat melihat tempat sujud, ini sholat melihat kamera. Allahu Akbar. Sudah berapa like-nya? Alhamdulillah, pagi ini zikirnya sudah 1000. Kamu berapa? Cukup kau posting saja satu hadis. Alladzi yadhkurullah walladzi la yadhkurullah mathalul ladzi yadhkurullah. Perumpamaan orang yang berzikir mengingat Allah dan orang yang tidak mengingat Allah seperti orang hidup dan orang mati. Jadi kalau ibu suaminya berzikir mengingat Allah, berarti suami ibu hidup. Jadi kalau suaminya nggak ingat Allah, berarti suaminya genderuwo. Bapak kalau istrinya mengingat Allah, berarti istrinya hidup. Kalau istrinya tidak mengingat Allah, berarti istrinya kuntilanak. Makanya anaknya tuyul. Bagaimana caranya supaya kita lepas daripada lalai? Memperbanyak mengingat Allah. Tadi subuh ingat Allah, sholat duha ingat Allah, dari hotel ke tempat kiai berselawat ingat Allah, di majelis taklim, majelis ilmu ingat Allah. Nanti kita sholat zuhur ada kultum pengajian ingat Allah, sore ada yasinan ingat Allah, malam ada tahlilan ketemuan silaturahim ingat Allah. Tontonlah televisi yang bisa menjadi tuntunan. Grup-grup WhatsApp kalau bisa mengingatkan pada Allah, lanjutkan. Kalau grup hanya yang membuat, banyak grup-grup sekarang, grup sama-sama SD, grup-grup sama-sama SMP, grup yang sama-sama SMA, akhirnya grup-grup ketemuan di medsos. Cucian lama belum kering, CLBK. Itu gambar siapa?
gambar suamiku. Oh, kayaknya mau mati ya. Masih gantengan AA kan? Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Betapa media sosial ini sekarang. Tapi saya tidak haramkan media sosial, karena jamaah, saya baru pertama kali datang ke Pondok Pesantren Al-Jauhari. Jamaah bisa kenal Ustadz Somad dari medsos, betul? Tapi medsos ini bermata dua. Kalau dia dipotongkan ke bawah, motong kambing. Kalau dipotongkan ke bawah, motong ayam. Tapi kalau dipotongkan ke atas, urat nadi, urat leher kita mati. Kita masih hidup, tapi iman kita kering, kerontang, mati. Tapi kalau hanya sekedar dipakai, Ustadz Abdul Somad, kita baru pertama ketemu di majelis ini, tapi kami selalu nonton kajian Ustadz. Sampai-sampai suami saya marah karena paket 2 giga sering habis cepat. Sahabat saya, Ustadz, pulang ke rumah, ketuk pintu. Begitu dia dengar ada suara Abdul Somad di kamar. Aku belum pulang, kau sudah masuk kamarku duluan, Abdul Somad. Begitu aku masuk kamar, kulihat istriku nonton kau pengajian. Lalu saya bilang ke istri saya, jangan lagi ada Abdul Somad di antara kita. Selama masih pengajian gak apa-apa. Anak-anak kecil manggil Ustadz Somad, Ustadz Somad, Ustadz Somad. Loh, kenal sama Ustadz? Ceramah Ustadz banyak di HP mama. Ayahmu tahu? Tahu, alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama pengajian mengingatkan pada Allah, menjauhkan dari maksiat dan dosa, teruskan. Tapi kalau isinya adu domba, membid'ahkan, mengkafirkan, mensyirikkan, orang yang bertawassul kepada Nabi, syirik. Bertawassul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, syirik. Bertawassul kepada Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, syirik. Tidak ada satu kiai ajengan pun yang menyuruh untuk meminta kepada Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, meminta kepada Bahauddin An-Naqsabandi, meminta kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita hanya diajarkan tata krama, sopan santun, beradab. Kita sadar diri banyak silap dan dosa. Kita menghadap Allah dengan menyebut orang-orang soleh, bukan somad. Ya Allah, bibarakati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bibarakati Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, bibarakati Syekh Sayyidi Ahmad Al-Badawi, bibarakati Syekh Al-Haddad, bibarakati Syekh As-Sagab, bibarakati Al-Habaib. Kita sadar bahwa kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau ngundang Ustadz Somad pengajian. Mohon maaf, jadwal saya penuh. Tolonglah Pak Ustadz, ini di daerah Jawa Barat. Mohon maaf, saya ke Jawa Barat setahun cuma 2 kali, 6 bulan sekali penuh. Ini Pak Ustadz, kami ini adalah sahabat dekatnya Kiai Jujun. Oh iya, insya Allah ada. Lebih kurang begitu makna tawassul. Memintanya kepada Allah, tapi menyebut orang yang dikasih sayangi oleh Allah. Mereka wali-wali Allah. Katanya Ustaz Somad wali juga. Ya, wali murid. Anak saya SD murid. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, carilah perantara, wasilah, bertawassul kepada Allah, tapi dengan lemah lembut. Makanya orang-orang Yahudi dulu sebelum berperang, dia menyebut nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi nabiyyika. Kami mohon kepada engkau ya Allah, berkat kemuliaan Nabi Muhammad, berkat kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, berkat kemuliaan Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili, berkat kemuliaan wali-walimu. Itulah yang menyebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Lalu kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah untuk menerima sholat. Kalau puasa cukup turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Haji cukup turun ayat,
wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sedekah, turun ayat wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Tapi kalau sholat tidak cukup turun ayat, tapi diperjalankan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau puasa tinggal diqadha, tidak bisa qadha, bayar fidyah. Tapi kalau sholat tinggal mesti diganti. Saya tidak bisa berdiri Pak Ustadz, sholatnya duduk, takbiratul ihramnya berdiri, Allahu Akbar, iftitah, Fatihah, ayat, ruku masih bisa, Allahu Akbar. Duduk di lantai nggak bisa, duduk di kursi. Waktu rukuknya tetap, waktu sujudnya baru duduk, Allahu Akbar. Kening nggak perlu nempel ke meja Pak Ustadz? Enggak. Ada juga yang salah paham, katanya kening mesti nempel ke spring bed. Tidak bisa duduk Pak Ustadz, berbaring miring ke arah kiblat, kepala ke utara, kaki ke selatan, badan miring. Miring udah nggak bisa lagi, tulang belakang sakit Pak Ustadz. Telentang aja pakai isyarat mata, pakai kedipan mata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah nggak bisa lagi Pak Ustadz, baru kita sholatkan. La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada yang bisa menebus sholat kecuali sholat itu sendiri. Mudah-mudahan setelah momen Isra Mi'raj, suami-suami yang belum sholat jadi sholat. Amin. Alhamdulillah Ustaz Somad, setelah mendengarkan ceramah Ustaz tentang Isra Mi'raj, suami saya sekarang sudah rajin sholat. Sholat Jumat Pak Ustaz. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sholat yang tinggal wajib diqadha. Sepakat 4 mazhab, paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Tidak bisa ditawar-tawar. Sholat yang tinggal wajib diqadha. Inna awwala ma yuhasabu bihil amdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat nanti adalah sholat. Idza shalahat shalahal amalu kulluh. Kalau sholatnya baik, amal yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau sholatnya rusak, maka rusaklah amal yang baik. Walaupun sedekahnya rajin, walaupun bangun masjid, walaupun ngasih santunan untuk santri, walaupun menjaga anak yatim, tapi kalau tidak sholat, maka tumbang segala amal ibadahnya. Maka yang penting adalah sholat, sholat, dan sholat. Cari menantu, fit and proper test, sholat. Ustaz Somad, ini anak saya mau nikah Pak Ustaz, tapi saya nggak yakin calon mantu saya ini sholat apa enggak. Gimana caranya Pak Ustaz? Mudah aja Bu, nanti telepon dia, ajak datang jam 12 hari Jumat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama, saya mau datang bertamu, boleh? Boleh. Jam berapa bisa datang? Hari Jumat jam 12. Kalau dia datang, jangan terima. Kenapa? Berarti nggak sholat Jumat. Tapi soal ini udah nggak bisa lagi dipakai karena udah bocor soalnya. Untuk soal baru nanti kita bicarakan 4 mata. 3 bisa Pak Ustaz? Bisa juga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, idza ja'akum, kalau datang seorang laki-laki, man tardawna dinahu, agamanya baik, wa khuluqahu, akhlaknya baik, fazawwijuhu, nikahkan dia dengan anakmu. Nikahkan dia dengan keponakanmu, nikahkan dia dengan cucumu. Karena kalau tidak nanti na'udzubillah, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Ustadz Somad, dulu saya terima dia karena mobilnya mewah, dulu kami terima dia karena ganteng, dulu kami terima karena rumahnya besar. Setelah menikah ternyata dia nggak sholat Pak Ustadz. Gimana rasanya Bu? Ya rasanya seperti tidur sama babi hutan. Bersyukurlah ibu, suaminya sholat. Bersyukurlah kalian. Adapun anak-anakku, para santriyah, santriwati, insya Allah kalian akan dipertemukan dengan laki-laki yang soleh, insya Allah. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Saya udah nikah, aminnya kuat untuk anak saya Pak Ustadz. Bagus. Kalian pun yang lajang-lajang, yang jilbabnya panjang lah dicari, yang solihah, tamat pesantren. Lalu kalau kami mendapatkan yang baik, yang nggak baik ini gimana Pak Ustadz? Kalau imanmu kuat kau selamatkan, bagus.
Tapi kalau gara-gara itu kau seperti tukang pancing ditarik ikan, yang mancing orangnya nggak terlalu kuat, ikan yang dipancing ikan paus, kau ditelannya bulat-bulat. Kalau kau kuat bisa menyelamatkan orang lain, selamatkanlah. Tapi kalau tidak, maka manusia diukur dengan kadar kemampuannya masing-masing. Apakah Nabi Muhammad SAW itu langsung menerima sholat, langsung dilaksanakan? Tidak. Setelah turun dalam kitab Muwatta Imam Malik dijelaskan, barulah Jibril datang mengajarkan lengkap dengan waktunya. Sholat subuh 2 rakaat, waktunya setelah terbit fajar shadiq. Sholat zuhur 4 rakaat setelah tergelincir matahari. Sholat asar 4 rakaat dibaca dengan cara sir. Sholat maghrib 3 rakaat ketika tampak rona merah tempat tenggelam matahari. Begitu habis rona merah, syafaq ahmar, maka masuklah waktu isya. Inilah kewajiban. Sepakat 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali bahwa sholat 5 waktu tidak bisa ditawar-tawar. Kalau ada yang menawarnya bisa menjadi 3, bisa menjadi 2, bisa menjadi 1, tidak dilaksanakan, cukup dengan pejam mata, dibayangkan saja, sholat batin namanya. Berarti dia sudah keluar dari imam-imam guru-guru kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang sudah memasukkan anak pesantren tidak akan sesat anaknya. Kenapa? Karena di pesantren Al-Jauhari subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, tahajud berjamaah, tarawih berjamaah, witir berjamaah. Bahkan terkadang mungkin juga dibuat duha berjamaah untuk mengajarkan sholat sunat tasbih. Terbiasa dia. Kata pepatah kita, Allah bisa karena biasa. Maka Isra Mi'raj puncaknya adalah sholat. Sekarang banyak orang meninggalkan sholat begitu remeh temeh dan mudahnya. As-salatu khairum minan naum. Setan datang membawa kipas sate. Nina bobo, oh Nina setan. Tertidur sampai tidak sholat subuh. Manama, siapa yang tidur walam yusolli, sampai tidak sholat subuh, balas syaitanu fi udhuni, setan kencing di telinganya. Allah masih sayang, tidak nampak telinganya itu bekas setan. Andai Allah tidak sayang, disingkapkan Allah. Mungkin wali-wali melihat. Kadang kita datang ke rumah kiai, ke rumah tuan guru, ke rumah ajengan, mungkin Allah singkapkan, kasyaf mereka, tahu dia ini orang tidak sholat. Tertulis di telinganya, toilet setan, WC setan. Na'udzubillah. Tapi Allah masih sayang dengan kita. Kita husnuzon kepada manusia. Allah sayang dengan Abdul Somad, masih ditutupnya dengan hijab sehingga tak kelihatan mana telinga yang toilet, mana telinga yang berzikir dengan Allah. Karena kita melihat zahir. Nahnu nahkumu bizzawahir, wallah yatawallas sarair. Jam menunjukkan pukul 11.30, lebih kurang 1,5 jam Abdul Somad menyampaikan tausiah. Man kasura kalamuhu, siapa yang banyak ngomongnya, kasura saktuhu, maka dialah yang paling banyak silap dan salahnya. Di antara kita yang ramai ini, siapa yang paling banyak salahnya? Siapa baca doa? Hah? Di akhir majelis, mari kita sama berdoa. Kata Kiai Jujun, langsung Ustadz Somad baca doa. Doa ini dikabulkan Allah bukan karena Abdul Somad, tapi karena ada ibu-ibu yang ikhlas membesarkan anak-anaknya, ada santri-santri yang ikhlas menuntut ilmu agama, ada kiai yang hatinya bersih ikhlas karena Allah, ada bapak-bapak mencari makan yang halal, doanya menembus pintu-pintu langit. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya khaira khalqillah, assalamu alayka ya safwatallah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.